wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Snowati. Di sini saya akan menjadi host untuk membawa podcast dakwah pada hari ini yang berjudul tentang empati dan perjuangan. Bagaimana cara kita peduli tanpa menggolnya. Jadi kita kedatangan tamu pada hari ini, yaitu dari dua Gen Z. Yang pertama ada Kak Regina. Halo Kak Regina. Halo. Yang kedua ada Kak Nurul. Hai. Halo Kak Nurul. Hai. Oke, jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang empati dan perjuangan nih teman-teman. Menurut teman-teman semua yang hadir pada hari ini, kan pasti pernah dong ngalamin yang namanya empati, atau pernah dong ngerasa kayak rasa empati itu seperti apa gitu. Menurut teman-teman empati itu apa sih kalau menurut teman-teman Gen Z? Menurut saya sih, empati itu kayak kita merasakan perasaan orang lain yang lagi sedih ataupun kesusahan. Rasanya kita tuh menolong. Jadi kita itu pengen rasanya nolong gitu kalau mereka lagi sedih gitu ya. Iya, apalagi banyak orang-orang yang bilang itu yang tak kesusahan. Ya benar sekali sih, apalagi zaman sekarang kan, itu sangat suka. Apalagi kita ngelihat itu dari saudara kita yang ada di Sumatera itu. Ya, apalagi yang banyak. Kalau menurut teman kita dari Kak Regina apa gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, empati itu membuat kita menjadi seorang yang lebih peka. Misalnya kan aku lagi di lampu merah nih ya, melihat kondisi ini, kasihan banget ya, coba aku di posisi mereka, kayaknya nggak bisa ngebayangin deh gimana rasanya. Iya benar banget kan, gitu lah. Kadang kita mau bantu tapi kita sendiri ekonomi kita gimana? Iya gitu. benar sekali. Nah itu tadi kan kita bahas tentang empati. Empati tadi ada rasa kita tuh peduli sama orang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita juga pengen rasanya dipeduliin, tapi kita juga capek untuk peduli sama orang, itu gimana nih? Iya sih, pasti capek kan. Nah ada saatnya tuh kita tuh ngerasa capek banget. Nah tapi di posisi itu kita harus juga memahami yang lain. Misalnya mendengar curhatan teman, mendengarkan keluarga. Tapi di sana kita harus tetap baik-baik saja. Jadi gitu teman-teman. Nah kalau menurut Kak Nurul gimana? Ya sih pernah mengalami yang kayak gitu kan. Dan menurut saya sih kadang kita kan juga butuh perhatian kan dari orang lain. Tetapi kita juga mau orang lain tuh baik-baik aja. Tapi gitu. Jadi menurut Kak Regina sama Kak Nurul ini tadi, mungkin mereka sering tuh ngerasain capek, tapi mereka juga pengen peduli sama orang lain. Cuman kalau kadang kita kan kalau lagi capek banget, itu pasti rasa kita terbagi tuh. Nah mungkin menurut mereka seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, tadi kita udah bahas tuh tentang empati. Selanjutnya kita masuk ke perjuangan dong. Nah menurut teman-teman yang datang pada hari ini, perjuangan itu apa sih menurut kalian? Apalagi di era Gen Z ini kan pasti ada dong apa itu perjuangan, itu pasti udah lekat tuh di diri kita masing-masing. Nah menurut Kak Nurul gimana nih? kalau menurut saya sih perjuangan itu kayak kita yang terbiasa main handphone kan. Tapi biasanya kita harus ada ujian. Itu kan di kampus. Nah nih, jadi kita harus mengatasi gadget tuh sampai jam berapa biar kita ada apa sih namanya? Di otak gitu ya? Belajar aku. Oh iya. Biar biasanya tahu apa isinya. Oke. Nah itu tadi dari Kak Nurul nih. Berarti kita harus jarang-jarang tuh main HP kalau misal ujian nih. Nah terus kalau dari Kak Regina apa nih perjuangan menurutnya? Dari aku sendiri nih ya, perjuangan itu menurut aku kayak gini, misalnya ya dari diri aku tuh susah banget nih bangun tidur cepet kan. Tapi aku selalu perjuangin biar bisa bangun Pagi-pagi gitu. Iya begitu. Karena aku udah terbiasa dari dulu bangun kesiangan. Oh iya. Tapi di sana aku belajar berjuang agar aku bisa bangun cepet. Iya. Belum aku ala-ala Gen Z ya. Ala Gen Z ya. Berarti menurut Kak ini Regina, berarti kita tuh harus belajar bangun pagi ya. Apalagi di era Gen Z banyak banget tuh yang kita kejadian-kejadian kayak kita kesiangan mau masuk kuliah gitu kan. Nah jadi teman-teman wajib tuh buat belajar untuk bangun pagi. Nah teman-teman, tadi kan kita udah belajar tuh tentang empati, tentang perjuangan. Nah selanjutnya tuh kita tuh mau tanya-tanya nih kepada teman-teman yang ada pada hari ini tuh, gimana tuh cara kita mengajak teman-teman kita untuk berempati, tapi kita juga nggak mau mereka merasa kita
menggurui mereka gitu. Apalagi sekarang kita kan udah ada tuh ngelihat di sosmed kita gitu kan, saudara-saudara kita yang kena banjir gitu kan. Nah, gimana tuh cara kita untuk mengajak teman-teman yang lain supaya kita juga ikut untuk merasakan kesedihan tersebut misalnya gitu. Menurut Kak Regina gimana? Baiklah, kalau menurut saya nih ya, Allah tuh mengajarkan kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan menyampaikan kebaikan dengan suara yang lembut, tidak menyalahkan, dan tidak merasa paling benar. Oh gitu ya, jadi kita tuh mengajak teman-teman kita dengan cara-cara yang seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kayak misalnya sekarang kan kita lagi ada tuh di bencana-bencana banjir kan. Nah, itu tuh bagaimana cara kita mengajak teman-teman kita itu tadi? Misalnya nih ya, contoh saya pribadi nih dengan teman-teman saya nih ya di luar sana. Nah, kami tuh meminta donasi, misalnya tuh meminta donasi di pinggir jalan atau meminta donasi dalam apa yang dari disumbangkan ke Aceh dan Sumatera Barat gitu. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, berarti cara kita untuk belajar empati tanpa menggurui tadi, itu kita bisa mengajak mereka untuk menggalang dana. Tapi kita harus ingat bahwa cara kita mengajak itu juga perlu, karena gimana cara kita bersuara pasti kita bakal dihargai. Nah, itu menurut Kak Regina. Selanjutnya kita coba ke Kak Nurul. Menurut Kak Nurul gimana nih? Menurut saya sih yang dibilang Mbak Regina tadi itu benar kan, kita tuh harus menggunakan mulai dari aksi nyata kayak ikut aksi bersih, gotong royong, ataupun kita ajak teman-teman ataupun keluarga sekalian kan. Menurut Islam kita diajarkan saling menolong, ta'awuf, ataupun berbuat baik. Jadi berarti kita itu semuanya diajak itu melalui salah satunya yaitu dari penggalangan dana, terus kita juga mengajak mereka dengan cara-cara yang baik. Itu juga ada tuh di dalam Al-Quran, terus juga di dalam firman Allah juga ada teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita udah bahas tuh empati, perjuangan, terus cara-cara kita berempati tanpa harus menggurui. Nah, sekarang kita harus minta teman-teman yang ada di sini untuk berpesan kepada teman-teman yang sudah menonton. Nah, kita mulai dari Kak Nurul. Boleh dari Kak Nurul? Pesan dari aku nih, dari aku kita harus pahami orang lain dan jangan pantang menyerah dan terus maju, terutama untuk diri sendiri. Nah, itu teman-teman, jadi kita harus selalu semangat dan jangan pantang menyerah. Nah, selanjutnya dari Kak Regina, apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan? Kalau dari saya sendiri, yaitu intinya kita semua sedang berjuang dan pernah capek. Di sana kita tidak boleh pantang menyerah. Oke, kasih. Oke, jadi teman-teman, jadi hari ini pesan-pesan yang kita dapat yaitu jangan pernah menyerah ya teman-teman. Nah, itu tadi tuh dari pesan-pesan yang kita dapat dari Kak Regina dan juga Kak Nurul. Nah, terima kasih ya Kak Regina, Kak Nurul sudah hadir pada podcast kami hari ini. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita hari ini ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan juga follow ya. Teman-teman, jangan lupa untuk share podcast kami yaitu podcast dakwah. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat nonton. Oke, bye-bye.